Hari ini, kita akan mempelajari unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Kemarin kita sudah mempelajari pengertian dari teks negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Oh, iya Bu, saya cukup mengerti. Kalau dengan unsur kebahasaan dalam negosiasi bagaimana Bu? Setiap teks memiliki ciri kebahasaannya sendiri-sendiri. Begitupun juga teks negosiasi. Teks negosiasi tidak hanya berbentuk dialog atau percakapan. Kalian juga bisa menemukan teks negosiasi yang berbentuk naratif atau cerita. Sebelum kita masuk pada unsur kebahasaan dari teks negosiasi, mari kita simak terlebih dahulu teks negosiasi yang berjudul Membeli Tas. Oh, iya Bu. Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya, Pak? Oh iya, Dek, harga tas di sini bermacam-macam, mulai dari harga Rp100.000 sampai Rp500.000. Oh begitu ya, apa boleh melihat model dan warna tasnya, Pak? Boleh, Dek, di sebelah sini. Ikut Bapak saja. Kalau boleh tahu, harga tas yang ini berapa ya, Pak? Kalau yang ini, harganya Rp250.000, Dek. Kok, mahal banget ya, Pak? Apa tidak bisa ditawar? Iya Dek, karena tas ini keluaran terbaru, kualitasnya juga bagus. Memangnya mau ditawar berapa, Dek? Kalau Rp180.000 aja, Pak. Gimana? Aduh Dek, kalau harga segitu belum bisa. Saya tambah deh, Pak. Rp10.000, jadi Rp190.000 bagaimana, Pak? Maaf Dek, belum boleh turunnya terlalu banyak. Begini saja, Bapak turunkan menjadi Rp235.000 bagaimana? Itu sudah harga yang paling murah. Turunin dikit dong Pak, Rp220.000 aja. Iya, Dek, kalau begitu, boleh diambil dengan harga segitu. Bu, saya sudah mendengar dan menyimak dialog tadi Bu. Tetapi, apa yang dapat dilihat terkait dengan unsur kebahasaan dalam dialog teks negosiasi tersebut Bu? Sekarang, mari kita perhatikan unsur kebahasaan dalam dialog tadi. Beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Berikut contohnya. Perhatikan dialog ini. Kalian lihat kedua kalimat di atas. Kalimat yang pertama menggunakan kata saya. Demikian pun dengan kalimat yang kedua. Kalimat ini menggunakan kata ganti orang persona, yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau panggilan seseorang. Penggunaan kata saya, pronomina adalah kata ganti orang pertama tunggal. Pronomina adalah salah satu jenis kata yang dipakai untuk dapat menggantikan posisi kata benda atau juga orang dalam suatu kalimat. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kalimat langsung. Dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks negosiasi berbentuk kalimat langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog. Umumnya ditandai dengan tanda kutip. Contohnya, sebagai berikut. Pembeli, permisi, di sini jual tas juga. Penjual, iya, silakan bisa dipilih-pilih dulu. Pembeli, untuk tas ransel yang ini berapa ya? Itulah contoh unsur kebahasaan yang kedua yang terdapat dalam teks negosiasi. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Sekarang, mari kita lihat contoh kalimat deklaratif. Inilah contoh kalimat deklaratif. Iya Dek, karena tas ini keluaran terbaru, kualitasnya juga bagus. Sedangkan contoh kalimat interrogatif adalah, Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana? Ya Pak. Itulah contoh dari kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Unsur kebahasaan yang keempat,
yang terdapat dalam teks negosiasi adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan membujuk, menarik perhatian, atau memengaruhi. Berikut contoh kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Pembeli, harga mangga ini kok mahal sekali, Bang. Penjual, ini mangga kualitas terbaik, Bu. Harganya jadi sedikit mahal. Mangga ini baunya harum, rasanya sangat manis, dagingnya tebal dan lembut. Saya jamin ibu tidak akan kecewa jika membelinya. Adapun unsur kebahasaan yang kelima adalah adanya tuturan pasangan. Tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan merupakan bentuk respon atau tanggapan dari tuturan yang disampaikan pembicara. Adapun tuturan pasangan yang sering ditemui dalam teks negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam dan membalas salam. 2. Bertanya dan menjawab, atau tidak menjawab. 3. Meminta tolong dan memenuhi pertolongan, atau menolak permintaan tolong. 4. Menawarkan dan menerima tawaran, atau menolak tawaran. Yang kelima, mengusulkan dan menerima usulan, atau menolak usulan. Demikianlah pembelajaran kita tentang unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.